Saudara, kesembuhan itu bisa terjadi seketika, tapi kesembuhan juga bisa terjadi secara progresif. Ya, terjadi secara progresif. Saya ingat dulu sekitar setahun 2 tahun yang lalu, ya. Saya tuh sakit berdiri, sakit duduk, sakit segalanya. Akhirnya saya ke RSCM untuk melakukan apa itu? MMRI ya, yang foto masuk ke lorong itu tuh. Nah, sehingga ditemukan ternyata ada kelainan atau ada penyempitan lah di apa, syarat kejepit istilahnya mereka. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah, saudara, saya deklarasi. Saya memperkatakan firman. Sampai suatu ketika waktu itu saya harus ke Samosir, ya, karena ada seminar di Samosir. Saya harus ke Samosir dalam kondisi sakit, dan saya perkatakan firman, dan saya tidak menaruh perhatian lagi terhadap punggung saya yang sakit. Selesai dari Samosir, saya baru sadar kalau saya sudah tidak ada sakitnya lagi. Ya, saudara, karena apa? Firman Tuhan katakan begini. Mari kita buka dulu. Gak apa-apa. Tetap aja di sini. Jadi tawanan roh. Ya, bukan ini. Ini deklarasi ya. Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Ya, saya baca ya. Teman-teman udah lihat Mazmur 107 ayat 20? Coba baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, yang menyembuhkan itu adalah firman Tuhan. Amin. Coba katakan, yang menyembuhkan itu firman Tuhan. Bukan saya, bukan kamu. Kamu dan saya hanya mengeksekusi. Coba katakan, yang menyembuhkan itu firman Tuhan. Bukan kamu, bukan saya. Kamu dan saya hanya mengeksekusi. Paham? Sekitar tahun lalu ya. Tahun lalu saya, Dr. Lia dan Ibu Iin itu ke Pangururan. Di tempat Menara Doa itu ada seorang ibu-ibu yang tergeletak karena sakit gula dan kakinya itu sudah rusak. Tahu ya, kalau sakit gula ya, udah mulai bolong-bolong. Waktu itu yang di sana berkata, Pak, si itu sakit. Dulu beberapa tahun yang lalu saya ke situ, ibu itu masih sehat. Tapi pas kami terakhir ke situ, saya lihat dia sudah terbaring di tempat tidur. Kasihan, yang merawatnya juga orang. Mungkin ada di sini yang dari Pangururan. Tahu Bu Elius? Tahu ya? Ya. Yang merawatnya juga duduk di kursi roda. Ya, jadi bukan seperti kita yang sehat. Nah, hari itu kami berdoa. Setelah berdoa kita tinggal aja begitu ya, karena memang kita masih banyak harus mengerjakan yang lain. Kemarin terakhir saya tanya, saya baru ingat, gimana dulu ya ceritanya ibu yang sakit itu ya gitu ya. Apa jadi kakinya dipotong, apa bagaimana. Biasanya kalau orang sakit seperti itu, jalan akhirnya pasti dipotong, amputasi kan ya. Nah, ketika saya telepon, dia bilang begini, Pak, puji Tuhan. Kenapa? Sekarang orangnya udah sehat. Oh ya, saya bilang, sehat beneran? Iya, coba kirim fotonya. Emang benar saudara, di foto dikirim, ya, yang dulu tadi bolong-bolong itu sudah mulai nutup. Dan dia sudah berjalan sih, udah sehat. Udah sehat ya? Sudah berjalan. Nah, ini ada orangnya nih, ada saksinya nih. Sudah berjalan, saudara. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Coba katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di hall ARK. Firman Tuhan itu ada 2 jenis, saudara.
Jenis pertama dari firman Tuhan adalah firman yang menyatakan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu atau menceritakan sebuah kebenaran dan itu sifatnya sudah terjadi. Amin. Coba katakan, sifatnya sudah terjadi. Tetapi ada lagi satu firman yang bersifat janji yang akan datang. Nah, tetapi kebanyakan daripada orang percaya melihat firman itu hanya sebagai janji. Ada janji yang sudah dilaksanakan, ada janji yang akan dilaksanakan. Oke? Kesembuhan termasuk janji yang mana? Kesembuhan termasuk janji yang mana? Yang sudah dilaksanakan atau yang mau dilaksanakan? Saya mau tanya, yang benar. Kesembuhan termasuk janji yang mana? Yang sudah dilaksanakan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yes, sayangnya saya nggak bawa kaos ya. Saya kasih hadiah kamu kalau enggak. Ada hadiah. Oh, tadi di atas saya bagi-bagi kaos loh. Nah, kesembuhan adalah janji yang sudah terjadi. Ada banyak di Alkitab janji-janji Tuhan, tetapi itu sifatnya past tense. Apa? Past tense, yang sudah terjadi. Ada janji Tuhan yang akan terjadi. Tapi kesembuhan, berkat, kelepasan, perlindungan itu adalah sebuah janji atau janji-janji Tuhan yang sudah digenapi. Katakan amin kalau kau percaya. Petrus berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah menjadi sembuh. Kalau saja engkau percaya, bukan hanya percaya, engkau tahu firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menciptakan sebuah keadaan yang sesuai dengan perkataan itu. Coba katakan, firman Tuhan punya kuasa untuk menciptakan yang sesuai dengan firman itu. Sekalipun keadaan pada saat itu 180 derajat berbeda dari firman. Karena firman Tuhan, semua firman Tuhan yang ada di Alkitab, itu sama kuasanya dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Allah berkata, jadilah terang, jadilah bumi. Bumi jadi. Dari mana? Dari perkataan. Kalau firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah menjadi sembuh. Dan ada beberapa ayat nanti, saya siapkan deklarasi. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu menerima kesembuhan bukan hanya di tubuh. Kebanyakan masalah orang adalah sakit. Sakit di mana? Sakit di jiwa. Kalau istilah saya mungkin ada yang keberatan, terserah. 99%, almost 100% orang Kristen adalah sakit jiwa. Cuman sakitnya ada yang parah. Ya, ada yang sedang-sedang, ada yang ringan. Sakit parah gimana? Marah-marah gak jelas. Itu sakit jiwa, saudara. Punya persepsi yang buruk, curigaan, takut, depresi. Itu sakit jiwa. Hal seperti itu pun Tuhan bisa sembuhkan, amin. Dan Tuhan memang sudah sembuhkan itu. Karena ada Alkitab dikatakan, dia menderita untuk iniquity kita. Iniquity termasuk penyakit. Kecenderungan itu termasuk penyakit. Hasrat-hasrat yang mengarah kepada dosa itu penyakit. Penyakit di mana, Pak? Penyakit di jiwa. Low esteem, rendah diri termasuk penyakit. Tidak percaya diri termasuk penyakit. Itu semua penyakit, Bapak Ibu. Hari ini saya berdoa, semuanya kita mengalami kesembuhan. Karena tanpa kesembuhan yang menyeluruh di tubuh dan di jiwa kita, maka hari-hari di depan, ketika Tuhan bawa engkau terbang tinggi, engkau akan crash.
Berapa banyak orang-orang hebat dipakai Tuhan luar biasa. Masalahnya jatuh karena ada sesuatu di jiwa mereka yang tidak sembuh. Ada rasa minder yang tidak sembuh. Dan banyak hal ya, yang tidak sembuh. Hari ini khusus sebentar lagi sampai selesai nih. Saya mau bicara masalah kesembuhan di jiwamu. Bagaimana caranya supaya engkau sembuh di jiwamu? Alkitab berkata di Mazmur 107 tadi, disampaikannya firman-Nya, kemudian disembuhkannya mereka. Dan firman itu, karya Kristus, itu sudah selesai. Tadi yang sakit di tubuh, hari ini kita akan bereskan yang di jiwa kita, saudara. Karena ada ayat yang berkata, aku berdoa, ya prosper. Hendaklah kamu baik-baik saja dikatakan, atau bahasa lain, terjemahan lain, kamu menjadi makmur, sama seperti jiwamu yang makmur. Ini semua pasukan. Di depan saudara dibutuhkan banyak orang. Amin. Saudara di depan dibutuhkan untuk menyembuhkan yang sakit-sakit benaran. Tapi saudara juga dibutuhkan untuk menyembuhkan orang-orang yang bermasalah. Keluarga-keluarga yang bermasalah, jiwa-jiwa yang bermasalah. Mari datang sebagai pembawa kesembuhan. Oleh karena Kristus, Yesus, sudah melakukannya bagi kita. Dan kita tugasnya adalah menyampaikan firman. Mazmur 107 berkata tadi apa? Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sebenarnya saudara membawa firman. Firman-Nya apa? Ya, oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Oleh darah Yesus mereka disucikan. Disucikan dari mana? Disucikan bukan hanya dosa yang disucikan, tetapi jiwa yang rusak juga bisa disucikan. Amin. Coba tampilkan deklarasi bagian darah Yesus saja. Coba nomor 6 yang bisa baca dengan kencang ya, sama-sama saya. 1, 2, 3 ya. Darah Yesus menyucikan mata, telinga, mulut, tangan dan kaki saya. Juga menyucikan pikiran, imajinasi, memori dan masa lalu saya, kehendak saya, perasaan atau emosi saya, hati, keinginan saya, dan semua hasrat yang tersembunyi yang memotivasi saya untuk berdosa atau menyimpang. Juga membersihkan nurani semua keegoisan saya, perbuatan daging saya, dan semua hal yang berasal dari maut. Saudara coba renungkan ini ya. Keadaan seseorang nih Bapak Ibu nih. Entah engkau makmur, entah engkau berkelimpahan, atau entah engkau pas-pasan, entah engkau berkekurangan, itu sebenarnya ditentukan jiwamu. Begitu Pak? Iya. Sebenarnya ditentukan oleh apa? Jiwamu. Kalau di luar engkau bermasalah, di luar itu maksudnya tampilanmu bermasalah. Apa engkau bermasalah secara personality, kepribadian? Apakah engkau bermasalah secara relationship dengan orang lain? Apakah engkau bermasalah secara ekonomi? Apakah engkau bermasalah secara keuangan? Apakah engkau bermasalah secara fisik? Semua sumbernya jiwamu sedang bermasalah. Oleh sebab itu ketika kita berkata, Tuhan sembuhkan jiwaku, sembuhkan jiwaku, sucikan. Karena apa? Darah Yesus menguduskan. Ya, coba katakan, darah Yesus menguduskan roh, jiwa, dan tubuhku. Tetapi banyak orang dengan mudah melihat efek daripada darah Yesus di tubuh. Ketika apa? Mengalami kesembuhan. Itu bagus. Tapi jangan lupa, darah yang sama
Coba katakan, darah yang sama bisa menyembuhkan jiwaku. Menyembuhkan keeroranku. Menyembuhkan kerusakan dalam jiwaku. Semakin engkau mengerti kerusakan dalam jiwamu, kondisi jiwamu, maka semakin cepat engkau bisa menerima kesembuhanmu. Karena orang yang bisa disembuhkan adalah orang yang menyadari keadaan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, semua yang sakit disembuhkan Yesus. Karena mereka tahu mereka sakit dan mereka butuh ditolong. Kalau tidak, nggak bisa. Berapa banyak orang bermasalah di jiwanya tapi nggak tahu. Ya, tinggal 5 menit ya. Dalam 5 menit, saudara semua disembuhkan, amin. Dan kesembuhan itu sudah Tuhan beri, saudara. Kalau istilah saya, sebenarnya Anda itu sudah punya kesembuhan, sudah menerima kesembuhan. Saudara sudah menerima semua. Karena karya Yesus di atas kayu salib itu sudah terjadi. Yang sebenarnya yang saudara belum terima adalah saudara nanti masuk surga. Tapi kesembuhan itu sudah diterima. Termasuk di jiwa. Jadi mulai hari ini saudara, ini pasukan, latih dirimu untuk selalu mengucapkan firman Tuhan. Lakukan pengakuan terhadap firman Tuhan. Misalkan bagaimana pengakuannya, contoh tadi. Karena tadi pagi saya ngajar deklarasi, jadi masih ada kaitannya ya. Jadi bahannya sama aja saya buat. Ya. Darah Yesus membawa kesembuhan, memulihkan saya, memulihkan semua yang hilang dan tercuri oleh iblis. Dan ini mistype ya. Dan menyatakan, dan saya menyatakan bahwa darah Yesus bekerja atas nama saya untuk menyembuhkan, mengembalikan kepada saya semua yang telah dicuri iblis. Saudara, darah Yesus itu ya bisa merestor jiwamu, bisa merestor hidupmu. Kalau hari ini engkau mengalami hidupmu rusak, keluargamu rusak, atau kamu pernah melewati masa-masa gelap yang kamu merasa melihat hidupmu sekarang, kenapa hidupku begini? Seharusnya saya tidak di sini, seharusnya saya ada di sana. Saya sudah mengalami banyak kehilangan misalkan. Saya selama ini telah kalah. Banyak hal yang dicuri oleh iblis dari hidupmu, dari keluargamu. Misalkan ada keluargamu yang dicuri oleh iblis. Dibawa kepada maut, dirusak. Bahkan mungkin sakit penyakit. Bukan hanya sakit penyakit secara daging, tapi sakit penyakit secara jiwa. Ada keluargamu mungkin yang gila. Ada keluargamu yang stres. Sama hari ini, engkau mengambil kesembuhan untukmu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudaramu, dan untuk semua orang yang kau kenal. Amin. Karena tadi kan kesembuhan itu bisa terjadi oleh karena banyak hal ya. Karena orangnya, atau karena temannya, atau karena saudaranya, ibunya, bapaknya. Pak, dari anak ke ibu, ke bapak, boleh nggak? Boleh, cuman Alkitab nggak ada contohnya. Tapi itu maksudnya relatif. Relatif itu bahasa Inggris, keluarga. Hubungan keluarga, saudara. Jadi, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau ambil kesembuhan. Kesembuhan apa? Ya, kita mau ambil kesembuhan untuk fisik, ambil kesembuhan untuk jiwa, ambil kesembuhan untuk semua yang kamu perlukan. Kalau engkau merasa, Pak, hidupku perlu direstorasi oleh Tuhan, hari ini ambil kesembuhannya, amin. Mungkin ada di tempat ini, saya nggak tahu. Sebenarnya engkau punya destiny yang besar. Tapi oleh karena satu hal, hidupmu rusak. Oleh karena satu hal engkau jatuh. Oleh karena satu hal engkau dihabisi oleh iblis. Hari ini, ambil kesembuhanmu. Karena itu pun termasuk kesembuhan. Amin. Engkau dipulihkan kepada destinimu. Engkau dipulihkan kepada panggilanmu. Itu adalah kesembuhan.